Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rasulullah bi wadini bizra alaihi wa kafara sakita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita patut bersyukur atas segala nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat hidup. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada murni agung kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bunda Aisyah suara yang menggema. Ayo berukhuwah Islam ya dengan mesra. Izinkan saya bertausiah dengan tema memperkokoh dan memperluas dakwah manusia semesta. Bunda Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 pilar komponen dakwah yang harus kita tanamkan dalam pribadi kita masing-masing. Pilar yang pertama yaitu memperkokoh secara internal. Yang harus kita lakukan adalah dengan cara memperkuat akhlak profetik, karakter, moral, perilaku yang luhur yang meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urgensi akhlak tercermin dalam sabda beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhlak yang terpuji memiliki tujuan agar manusia memiliki hubungan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Kualitas keimanan seorang tergantung pada kesempurnaan akhlaknya. Langkah yang kedua yaitu memperkuat ilmu. Dengan ilmu kita akan tahu arti dan tujuan hidup di dunia ini dan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Islam menganjurkan kita untuk semangat mencari ilmu, untuk bekal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan menganjurkan kita untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bunda Aisyah sudah membuktikan sebagai perintis pendidikan taman kanak-kanak dalam pendidikan Islam. Langkah yang ketiga, memperkuat komunitas. Rahmatan lil alamin atau dakwah semesta akan dapat terwujud secara amal jama'i atau bersama-sama dengan pemahaman ideologi, visi, dan manajemen organisasi yang solid agar setiap anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai dakwah yang rahmatan lil alamin. Bunda Aisyah yang berbahagia, pilar komponen dakwah yang kedua yaitu memperluas jangkauan, yaitu menggunakan bahasa yang universal. Bahasa semesta adalah bahasa kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, yang bertujuan agar pesan kebaikan dan nilai moral dapat diterima, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh siapapun dari latar belakang manapun. Prioritas dakwah, pendekatan penyampaian pesan dakwah yang melibatkan kerjasama berbagai latar belakang profesi
budaya, keilmuan, hingga agama yang berbeda. Tujuannya adalah menciptakan dampak yang lebih luas, lebih relevan, dan solutif bagi masyarakat. Pilar yang ketiga atau terakhir, menjaga tujuan. Tujuan dakwah bukan semata untuk menambah pengikut secara kuantitatif, tetapi juga disertai dengan penambahan kebaikan-kebaikan secara kualitatif. Menjadikan manusia jauh lebih humanis, asertif, serta lebih peduli terhadap sesama manusia. Akhirnya, sebagai pemantik semangat, mari kita renungi dan kita implementasikan landasan Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bunda Aisyah, Bunda terkasih, cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.